Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Silahkan disiapkan bukunya anak-anak, tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang disiapkan bukunya anak-anak, mari kita belajar bersama. Hari ini kita masuk pelajaran kedua. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas yang pertama, makna hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Yang kedua, macam-macam hari akhir. Ada berapa macam hari akhir itu? Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Nah, sekarang kita siapkan fokus pada pelajaran hari ini. Mari kita mulai. A. Makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi pada hari kiamat, setelah semuanya isi alam raya ini hancur karena trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut, semua manusia berkumpul dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. B. Macam-macam kiamat. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, jadi kiamat kecil ini adalah kejadian-kejadian alam di sekitar kita. Ini disebut kiamat kecil. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kematian seseorang itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ini terjadi bisa karena ulah manusia, bisa juga karena memang Allah mentakdirkan hal tersebut. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Pada saat kiamat kubro nanti, semuanya hancur berantakan, luluh lantah, tidak ada yang tersisa satupun. Gunung-gunung berterbangan bagai kapas, langit jatuh, langit terbelah. Kiamat kubro adalah
hal yang paling menakutkan. Semoga kita semua tidak sampai hidup dan mengalami kiamat kubro. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 1 sampai ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, satu, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak, di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kiamat kubro itu akan terjadi. Kita sebagai manusia hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Persiapkan dengan amal ibadah yang baik ketika hidup di dunia. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat di sini yang dimaksud adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Para kiai, para masyayikh kita, para sesepuh, para alim ulama kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dicabutnya nyawa mereka, maka dicabut pula ilmu-ilmu dari dunia ini. Banyak ulama muslim yang wafat, maka banyak pula ilmu yang hilang dari dunia ini. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ini adalah fenomena yang sangat mengecewakan karena semua berlomba-lomba mencari ilmu dunia, semua berlomba-lomba les, membayar mahal ilmu dunia, tapi untuk membayar ilmu agama masih berhitung-hitung karena dianggap hanya ilmu agama tidak penting, tidak cukup untuk memberikan nilai dalam ijazah. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Kita bisa lihat di sekitar kita, bisa lihat di televisi, berita keseharian yang kita lihat, banyak pencurian, pemerkosaan, orang-orang bandar narkoba ditangkap. Itu termasuk adalah bentuk kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Jika kita tidak bisa menemui hal ini di sekitar kita, maka lihatlah di layar kaca, sekarang semuanya berlomba-lomba, laki-laki berlomba-lomba menyerupai perempuan supaya lebih populer, supaya mendapatkan popularitas, ataupun sebaliknya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Ya, kita bisa lihat, bisa tahu beritanya bahwa di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di daerah Timur Tengah sana, peperangan sedang berlangsung. Kita doakan semoga saudara-saudara muslim kita di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat datang, maka tanda-tanda ini akan muncul. Jika kita sudah merasakan tanda-tanda ini akan muncul, maka sebaiknya kita mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah yang banyak. D. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4.
bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita, maka ketika ingin melakukan amal kebaikan, bersegeralah. Saat itu juga, jangan pernah tunda amal kebaikan. Barangkali amal kebaikan itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.